apalagi di zaman disruptif dengan internet, teknologi gitu. Nah, sedangkan Bapak sebagai Chief Strategy Officer itu buat saya kan kayaknya pakai otak banget gitu ya Pak ya. Gimana sih Pak, Bapak secara pribadi gitu, secara personal dan tim untuk memastikan tetap keep inspired gitu dan tetap bisa inovasi itu gimana Pak? It's not always easy kan. Jadi kita juga harus selalu reinventing ourselves kan. Contohnya gimana kita bisa reinventing organisasi kita. Organisasi juga harus evolve kan. Paling sedikit sebelum 2 tahun organisasi sudah harus berubah bentuk. Pak, organisasi berubah dari tadi 4 jadi 5 atau jadi 3, terus line bisnisnya berubah, flow-nya harus berubah. Dengan itu kita juga bisa membuat kita juga nggak terlalu menjadi boring kan, menjadi monoton kan. Karena pitfall-nya itu menjadi monoton dan akhirnya nggak jadi berkembang. Dimana kita reinventing ourselves dan juga menarik talent-talent baru. Nah, orang pergi itu nggak apa-apa. Mereka banyak orang takut ya orang pergi, justru enggak. Orang pergi itu nggak apa-apa karena kalau dia bisa sukses tempat lain kenapa enggak? Tapi kita juga bisa menarik talent baru supaya juga memperbarui energi di organisasi tersebut. Jadi kita harus reinventing ourselves, melakukan workshop, melakukan reorganisasi, dan juga menarik talent-talent baru untuk bisa lebih berubah menjadi lebih muda, selalu mengganti darah lah istilahnya. Dan kalau Bapak di Bluebird 2 tahun ya? Jadi sebelumnya saya udah kerja setengah tahun sebagai advisor. Okay. Dan sekarang saya hampir 2 tahun. Jadi hampir 2,5 tahun lah. Jadi sebelumnya itu memang Bluebird udah menarik saya dari 2017. Cuma saya nggak bisa karena saya ada komitmen dari perusahaan lain. Dan akhirnya saya baru join di 2019. Dan mereka tuh mau menunggu begitu lama gitu. 7 tahun ya Pak? Iya, enggaknya setahunan lah mereka menunggu. Oh, 2018 sampai 2019 ya? Iya. Oke. Kan 2017 akhir mereka mulai approach saya. Oke. Dan gimana caranya Pak? Ketika Bapak di tim Bapak, itu kan berharap ada ide-ide dan inovasi yang juga bottom up ya Pak, bukan hanya top down gitu. Bagaimana memastikan kalau misalkan semuanya tetap tim yang sama, orang yang sama gitu Pak? Apa sih trik-triknya Pak? Nah, satu yang susah di culture Indonesia adalah hierarki ya. Biasanya begitu ada orang yang lebih senior di satu diskusi itu pada diem. Ya. Nah, ini memang agak susah dirubah ya. Dan banyak juga orang nggak mau ngeluh di depan tapi ngeluh di belakang. Nah, ini kita harus melakukan breakthrough culture ya. Memang kita nggak bisa rubah habis-habisan karena culture ini sangat mendalam di Indonesia. Kayaknya ini warisan dari kolonial lah. Jadi dan kolonial dan juga kerajaan di Jawa, di mana semuanya itu harus pergi punten ke kerajaannya yang mungkin kelihatan sopan tapi akhirnya menjadi kesusahan buat kita juga untuk berani berbicara, berani berinovasi, selalu merasa dirinya lebih rendah dari yang lain. Itu culture Indonesia banget, apalagi ketika berhubungan dengan orang luar dan lain. Biasanya selalu diem dulu. Nah, ini gimana bisa membentuk satu organisasi yang berbeda sendiri dari yang lain, supaya organisasi ini tiap orang berani speak up dan berani berubah dan berani ngomong. Emang nggak susah, itu perlu waktu karena culture itu udah begitu embedded di dalam orang Indonesia ya. Dan kebetulan orang-orang yang ikut saya itu biasanya kan ikut saya dari perusahaan sebelumnya juga, karena people akhirnya follow people daripada follow company ya. Jadi biasanya saya pergi kemana mereka akan ikut juga, bukan saya narik tapi mereka udah terbiasa aja, mereka juga pasti mau ikut gitu kan. Nah, karena ini jadi tim kita lumayan solid gitu, kita udah terbiasa ngomongin, mereka juga udah terbiasa kasih kritik ke saya, mereka juga terbiasa dengerin saya marah gitu kan. Jadi udah ingrain gimana saya bikin culture-nya di tim saya. Tapi ya memang ini butuh waktu supaya orang bisa mau speak out, mau ngomong. Tapi kalau yang nggak bisa, mungkin tetap dibikinnya sebagai gimana bikinnya orang tetap bisa ngomong secara anonymous. Jadi apakah bikin satu kuis orang bisa jawab tanpa ketahuan, orang ngasih ide tanpa ketahuan, dan lain. Cuma ada ruginya di mana kita nggak bisa ngasih insentif kalau idenya ternyata bagus. Ya.
makanya itu tergantung di perusahaannya seperti apa. Bu Rebecca ngeliatinnya supaya bisa ada yang pas culture-nya. Karena tiap perusahaan kan, walaupun culture Indonesia seperti itu, tiap perusahaan kan bikin culture-nya sendiri kan, yang agak berbeda dengan culture Indonesia. Nah, tapi gimana di sana dan tergantung dari leadership-nya untuk bisa membuat openness ngobrol. Buat saya kan juga satu yang berbeda banget, karena Bluebird tadinya juga agak kaget yang menerima saya, yang open banget, selalu direct, dan membuat timnya juga pada berani ngomong dan lain-lain gitu kan. Nah, itu culture sih, perubahan culture banget. Tapi harus dilakukan untuk udah melakukan perubahan. Itu culture shock juga para senior yang juga ada di buat orang Bluebird culture shock banget sih. Jadi mereka juga banyak yang resign kan. Jadi akhirnya banyak yang resign, dan resign sampai C-level juga. Jadi shock karena perubahan yang dilakukan. Tapi in a good way like this one, kalau orang bagus dan mau berubah, mereka akan stay ya. Kalau emang orangnya keras kepala dan nggak mau berubah, ya mau ngapain? Ya mungkin dia lebih pas di perusahaan lainnya yang konvensional, tapi Bluebird harus berubah, ya harus juga berubah. Iya, makanya saya bilang di awal, it's okay for people to go gitu. It's not a problem, jangan takut people pergi gitu. It's okay, malah kita itu kesempatan untuk masukin darah baru. Kadang-kadang kan kita harus masukin darah baru supaya kita jadi lebih younger, lebih dynamic ya. Kita nggak bisa bohong. Manusia yang lebih young itu selalu lebih dynamic, selalu lebih agile. Nah, gimana yang kita yang berumur tetap bisa mengikutinya, tetap bisa memperbarui dan juga bisa menambah darah dari mereka gitu. Jadi kayak kita masukin tim gitu, kita juga ikut lebih muda, lebih gaya dan mau berubah gitu kan. Ya itu harus mau juga gitu. Jangan kita sendiri kaku gitu kan. Contoh aja, sebelum saya masuk, semua baju di Bluebird itu semua baju dimasukin ke meja, celana bahan, sepatu kulit. Nah, sekarang saya udah, begitu saya masuk, saya cuma pakai jeans, pakai sneakers, baju dikeluarin. Semua kaget lah, nggak ada yang berani itu dulu awalnya. Sekarang semua berubah kok. Sekarang ke Bluebird lihat udah banyak orang buka bajunya ditaruh di nggak dimasukin, nggak diantak, nggak ditak, terus pakai sneakers, pakai jeans, pakai tas lempang. Dulu kaku banget. Sekarang berubah, bahkan sampai keluarganya aja sekarang udah pakai sneakers, karena pakai jeans. Itu kan sesuatu yang berubah banget kan. Ya harus ada yang berani memulai. Mereka begitu karena memang ada rules dari HR atau perusahaan? Ada rules tadi di HR beneran tertulis. Oh, oke, I see. Oke. Nah, sekarang bertanya apakah rules itu masih masuk akal, masih relevan? Ya. Dan ketika saya masuk langsung dari pertama langsung pakai jeans. Kan nggak ada yang berani ngomong kan, karena saya direktur juga. Nah, terus kemudian baru ada sekretaris yang nakal juga langsung nanya ke kepala HR-nya, kok emang boleh ya pakai jeans ya sama sneakers sekarang ya? Soalnya Pak Paul udah pakai gitu. Boleh kok sekarang aja. Kepala HR-nya nggak berani ngomong juga karena saya udah pakai kan. Ya udah mulai bikin wave banget. Iya. Pokoknya kadang-kadang harus ada yang mau memulai percikan perubahannya gitu kan. Kayak ngelempar batu ke danau, mulai riakannya siapa yang berani ngelempar batu duluan kan. Kalau nggak bakal berubah. Kalau saya datang ke Bluebird ngikutin 100% culture-nya Bluebird, pakai celana bahan, baju ditak, pakai sepatu kulit, perubahan mungkin nggak akan seperti sekarang. Oke. Jadi perubahan bisa dimulai dari hal kecil dulu ya Pak ya? Jadi iya, cuma dari jeans dan sneakers. Ya. Dan step back sedikit ya tentang pengalaman Bapak kerja di Jerman dan di Indonesia. Kan Bapak juga di Jerman di beberapa perusahaan, di Indonesia juga di beberapa perusahaan. Di Jerman kita sudah tahu bahwa mereka well developed, sudah oke gitu. Tapi kemudian kita juga tahu Eropa itu juga kekakuan mereka begitu. Menurut Pak, kalau dibandingkan dengan Indonesia mungkin terlalu jauh, tapi kira-kira budaya kerja apa di Jerman yang kemudian bisa diadopsi di Indonesia? Saya bilang itu efisiennya sama directness ya. Di Jerman itu hampir gak mungkin kita bisa ngeliatin orang main HP. Fokus kerja ya Pak? Terus karena nggak ada waktu gitu kan, karena mereka bukan ini. Kadang-kadang di Indonesia itu kerjanya sampai 15 jam, 20 jam, atau 14 jam. Tapi yang benar-benar efektif itu kurang dari setengah. Sedangkan di Jerman benar-benar kerja cuma 8 jam atau 7 jam, tapi efektifnya hampir 80-90%. Nah,
Jadi sebenarnya yang penting itu gimana kita bisa efektif dalam kerjaan kita dan mendeliver daripada kerja lama tapi malah nggak efektif dan nggak fokus. Karena kadang-kadang Indonesia tuh lebih mengukurin berapa jam kamu kerja daripada hasil resultnya. Nah ini yang Indonesia harus berubah sih, lebih ngelihat ke result oriented daripada ngitungin jam kerja orang. Karena jam kerja orang itu ada orang yang kerja kata sehari 18 jam nggak tahu hasilnya apa, ada orang yang kerja cuma 4 jam hasilnya kelihatan. Ya kan? Itu culture yang mesti dirubah juga sih dari Indonesia. Dan kedua adalah culture benar-benar performance measurement kita masih kacau balau sih. Itu mesti perbaikin juga, dan juga culture untuk langsung to the point direct daripada muter-muter untuk nyari problem aja lama gitu kan. Padahal kalau kita tahu problemnya apa, kita tahu solusinya apa kan. Kita kadang-kadang mau waktu cuma untuk tahu dong problemnya apa. Tapi on the other way secara Bapak kan dari strategi, katakan strategi departemen ya Pak ya. Kemudian apakah departemen ini mengurusi mikro juga atau hanya secara makro Pak? Jadi in every level, in every process, in everything di Bluebird. Gini, kita kebanyakan kerjanya makro. Nah, tapi untuk yang new business kita kerja mikro juga. Kenapa? Karena untuk yang new business kebanyakan kita harus nge-define prosesnya dari nol kan. Jadi kita harus proses dari nol sebelum kita bisa benar-benar menjadi proses yang standar baru kita kasih ke operation. Jadi makro mikronya itu harus dibalance. Memang kebanyakan jadi makro, tapi ada mikro terutama untuk yang new product. Nah, new product mau apa harus kerja mikro. Dan itu juga mungkin salah satu yang kelebihan dari organisasi kami adalah kita selalu kerja di makro, tapi kita bisa kerja mikro dengan cepat dan balik ke makro. Dan ini yang kebanyakan orang susah sih. Yang orang bisa detail-detail doang, ada orang bisa high level doang. Dan kita memang mencari orang yang bisa high level, low level, pindah-pindah dengan cepat. Dan ini memang salah satu karakteristik daripada tim kita gitu di strategi. Jadi dalam sebuah bisnis itu strategi itu idealnya itu dibuatnya pada saat kapan gitu. Untuk orang tertentu ada company yang mungkin tidak peduli dengan strategi, hanya buat aja. Ada yang buat strategi 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Sebenarnya idealnya seperti apa?